Oke, jadi video ini saya tujukan kepada yang terhormat Bapak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Andos Agus Andrianto SH.MH. Mohon izin Bapak, saya terpaksa mengadukan permasalahan ini melalui media sosial seperti ini karena saya tidak tahu lagi harus kepada siapa saya mengadu dan dengan cara apa saya mengadu di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ini. Saya pada tanggal 15 November 2024 telah melaporkan melalui saluran resmi e-lapor dan WBS Kemenkumham terkait dengan dugaan praktek pungutan liar dan jual beli kamar tahanan yang terjadi di Lapas Sampit yang melibatkan pejabat berwenang bekerja sama dengan napi narkoba inisial S yang berujung pada praktek pengendalian peredaran narkoba dari dalam lapas ke wilayah tertentu di Kalimantan Tengah. Sebagai bukti, izinkan saya untuk menunjukkan cuplikan video hasil interogasi saya dengan tahanan inisial A yang merupakan anak buah dari napi narkotika inisial S di Lapas Sampit. Berikut videonya. Dia udah belum sidang. belum sidang, sama sekali belum sidang. Tapi kau sudah ditempatkan di blok. 6A kemarin kan abah yang ngurus. Oh, yang pindahin kau. Iya. Kau apanya? Ya orangnya lah yang ikut kerja sama Gote juga. Sudah lama kau ikut kerja sama Kote? Lumayan lah. Berapa lama? Ya nggak nyampe juga 1 tahun, ya anggap 1 tahun lah. Jadi kau baru masuk, Iya. yang harusnya di Mapenaling, terus sudah pindah di blok. Di blok 6A. Berapa gram yang kau kerjakan di luar? Oh itu dikit aja pak, cuma tiga dia itu kan. Kau hubungin siapa? Barangnya itu? Hubungin abah. Hubungin siapa? Iya. Yang aturkan barangnya? Iya. Untuk kau edarkan di luar? Iya. Jadi ada orang di luar? Iya. Di luar ini di mana? Di Sampit kah atau di luar Sampit? Di luar pak. Di luar Sampit. Iya. Daerah? Ya itu kan apa namanya? Daerah mana saya tanya kau ini? Daerah mana? Di daerah atas Kasongan pak. Apa namanya? Di Pamas, saya juga nggak tahu itu orang. Masa kau nggak tahu? Kau yang kontrol kok kau yang nggak tahu pula? Iya, di daerahnya itu kan naik dari PAL 30 itu kan ada tembusnya di Kelanaman. Nah, saya lupa. Nah, daerah Dekat situ. Kelanaman situ. Iya, tapi di atasnya di apa namanya lupa. Video itu dibuat pada tanggal 15 Oktober 2024 sebagai bahan laporan saya kepada KPLP. Hanya saja di luar dugaan respon KPLP ketika saya lapor pada tanggal 15 Oktober itu, beliau justru memarahi saya. Beliau mengancam saya akan melaporkan saya ke inspektorat dan ke aparat penegak hukum. Kata beliau, saya tidak punya wewenang untuk melakukan interogasi kepada tahanan. Ya saya tidak tahu Pak, seperti apa aturan main di Lapas Sampit. Cuman menurut saya ya, saya sebagai pegawai negeri, sebagai petugas lapas, ketika mendapat informasi terkait dengan peredaran narkoba yang dikendalikan dari dalam lapas, saya merasa saya punya kewajiban untuk mencari tahu kebenaran laporan tersebut. Hanya saja ya, seperti itulah respon KPLP. Saya juga tidak mengerti kenapa bisa demikian responnya. Saya juga mendapat informasi bahwa tahanan inisial A yang ada dalam video itu kemudian dipanggil oleh KPLP dan dibuatkan surat pernyataan yang isinya menyangkal semua apa yang telah disampaikan dalam video tersebut. Dan napi inisial S sebagai bosnya itu tidak mendapat
tindakan apa-apa dari KPLP, tetap beraktivitas seperti biasa. Dan memang napi inisial S ini cukup terkenal mendapat perlakuan khusus, perlakuan istimewa di Lapas Sampit. Laporan saya tanggal 15 November itu sampai dengan saat ini belum ditindaklanjuti. Dan yang menjadi keresahan saya justru laporan balik yang dilakukan oleh KPLP bekerja sama dengan napi inisial S pada tanggal 21 November atau seminggu setelah laporan saya justru malah sangat cepat ditangani. Saya tidak tahu mengapa laporan saya sampai saat ini belum ditindaklanjuti, tetapi laporan balik terhadap saya justru malah lebih cepat ditanggapi. Oleh karena itu, saya sangat bermohon dan sangat berharap kepada Bapak Jenderal selaku Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, kiranya Bapak berkenan untuk menindaklanjuti laporan saya, menindaklanjuti video ini, dan kiranya Bapak berkenan memerintahkan tim pemeriksa agar dapat memeriksa persoalan ini secara terbuka, secara objektif, secara transparan, dan bebas dari intervensi, apalagi membackup antar pejabat. Itu sebelum era kepemimpinan Bapak itu sering terjadi, sehingga ya kami pegawai staf ini tidak berani bersuara, Pak. Kami selalu diancam untuk dimutasi, atau misalnya kami di BKO, dijauhkan dari keluarga, sehingga persoalan-persoalan yang terjadi itu kadang kami tidak bisa suarakan. Mohon juga agar kiranya pejabat-pejabat yang diduga terlibat bisa segera dinonaktifkan agar supaya pemeriksaannya dapat berjalan dengan objektif dan transparan. Saya cukup yakin dengan bukti-bukti yang saya punya, insya Allah saya akan tunjukkan bahwa apa yang dilaporkan oleh KPLP bersama dengan napi inisial S itu semua adalah rekayasa dan bentuk kriminalisasi. Sebagai penutup, izinkan saya untuk mengutip pernyataan Bapak Menteri di salah satu media nasional, Tempo, saat Bapak melakukan wawancara. Di situ, kalau tidak salah, Bapak katakan dalam wawancara bahwa ada kerajaan-kerajaan di dalam lapas ataupun rutan yang dibackingi oleh pejabat lapas dan rutan. Dapat saya katakan bahwa apa yang Bapak sampaikan dalam wawancara itu memang benar adanya dan terjadi di Lapas Sampit. Sekali lagi saya mohon semoga Bapak berkenan menindaklanjuti video ini. Atas perhatian Bapak, saya sangat-sangat berterima kasih. Dan untuk kepada teman-teman netizen, masyarakat, mohon kiranya dapat membantu menyebarluaskan video ini agar video ini dapat sampai kepada Bapak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, sehingga kita semua dapat melakukan pembenahan dan perbaikan di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.